Jangan jadi kau memponis Yesus itu bukan Tuhan, ya. Kalau kamu terlalu gampang memponis hal seperti itu, saya lebih gampang lagi memponis kamu itu, ya. Adapun isi Al-Quran kamu itu pondasinya dari Alkitab, alias nyontek, nyontek tidak utuh, ya. Jadi kamu jangan kamu yang jadi mengatur dan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Halo, ingat, kamu itu bukan Kristen, ya. Jika kamu pun tidak tahu, kamu itu bertanya aja. Jangan kamu itu menyimpulkan. Makanya saya bilang tadi, ya. Bahkan kamu ini sebenarnya manusia pecundang ini. Omongan kamu sendiri tidak bisa kamu pegang, ya. Saya sudah katakan dan kamu akui bahwa kamu itu punya hak hanya bertanya, bukan menyimpulkan. Ingat itu. Sebenarnya Bang, haleluya, orang muslim itu tidak memponis Yesus itu bukan Tuhan. Ya memang faktanya demikian. Yesus itu kan manusia. Bahkan ketika ditelusuri, menurut Paulus sendiri kan mengatakan bahwa Yesus itu tetap sama. Kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 itu dikatakan kan demikian. Jadi Yesus itu kan manusia. Maka ketika kamu akan mempertuhankannya, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Gitu loh. Buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Manusia bukan Yesus. Ketika kamu mengatakan Yesus itu manusia, ya sudah, berarti dia itu sampai selama-lamanya juga manusia. Itu faktanya, realnya gitu loh. Lalu apa gitu sangkalan Anda itu? Anda itu menurut apa gitu loh, sehingga orang lain mengatakan dikatakan orang lain itu memponis atau apapun gitu loh. Emang faktanya sesuai dengan Alkitab. Ketika Yesus ditanya, Yesus kamu itu siapa? Ya Yesus itu kan menjawab, aku ini adalah utusan. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Berarti Yesus itu ya di bawah. Ketika Yesus mengakui dia adalah utusan, maka dia itu tidak lebih besar daripada yang mengutusnya. Itu fakta dan real gitu loh Bang. Aduh, abang ini gimana ini? Kamu ini lagi, kamu bilang orang Islam tidak memponis bahwa Yesus bukan Tuhan. Buktinya kamu ini sudah memponis. Kamu paham tidak? Soal memponis Tuhan, ya Tuhan seseorang itu tidak ada hak kamu. Ya, bagaimana juga kalau saya ponis bahwa Allah SWT itu bukan Tuhan? Hah? Coba. Jadi jangan biasakan itu kita berdebat, ya kan? Jangan biasakan kita itu berdebat, berdiskusi itu. Kamu yang membuat satu kesimpulan, sementara kamu di luar daripada kekristenan. Itu nggak boleh. Ya. Kecuali kamu tadi bisa tunjukkan dalilnya, bolehlah kita main-main dalil sekalian. Gitu loh. Tapi kalau kamu tidak tunjukkan dalil, itu sama kamu itu bermain asumsi liar. Langsung memponis, sementara kamu di luar kekristenan itu sendiri. Ya. Bagaimana? Apakah kamu bisa terima ketika saya di luar keislaman terus saya bilang Allah SWT kami itu bukan Tuhan? Hah? Oh, ya itu boleh-boleh saja. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan, maka tunjukkan dalilnya dan faktanya gitu loh. Ya. Itu kan akan sebanding nantinya, apple to apple gitu loh. Ketika kamu mengatakan Allah Subhanahu wa taala padahal ditulis di dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu Allah itu adalah yang telah menciptakan alam semesta ini dan apa yang berada di dalamnya. Itu kan sudah jelas ada dalilnya gitu. Kamu sertakan dalilnya apa ketika Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan. Tapi ketika saya mengatakan kalau Yesus itu bukan Tuhan, itu sudah jelas. Saya tanyakan pada Yesus, Yesus apakah kamu itu berkuasa? Seharusnya kan Tuhan itu maha kuasa. Yesus malah bilang apa? Coba, aku itu tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu terdapat di dalam Bible kamu, di dalam Yohanes 5 ayat 30. Iya kan? Tuh. Terus, jika memang dia Tuhan itu, tidak mungkin dia itu diutus gitu loh. Bahkan dia itu memberi penyangkalan pada kalian sendiri di dalam Yohanes 12 ayat 49 kan Bapa yang mengutus aku. Dia kan bilang begitu. Itu sudah jelas kan. Terus kamu cari bahwa Yesus itu manusia apa Tuhan? Jika memang Yesus itu ada dikatakan anak manusia, maka ya sudah, Yesus itu ya manusia. Dalam Ibrani 13 ayat 8 kata Paulus, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Maka ketika Yesus Kristus itu adalah manusia, ya sudah, selama-lamanya itu manusia. Terus kamu mau menyangkal dengan apa? Gitu loh. Itu kan bukti fakta dan realnya dan kenyataannya bahwa Yesus itu adalah utusan. Dia penyampai firman. Ketika Yesus ditanya, apakah Yesus ajaran kamu itu dari diri kamu sendiri? Bukan. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Itu terdapat di dalam Bible kamu ayat 7, Yohanes 7 ayat 16. Nah, ketika kamu pun akan menuduhkan atau memponis, ya silakan kamu itu buktikan. Bukannya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu apa gitu. Dasar kamu itu apa gitu.
Kalau orang muslim itu sesuai dengan fakta dan bukti dalilnya gitu loh. Ya, nggak ngajak ngerumpi macam kamu gitu. Saya bisa buktikan bahwa Allah SWT kamu bukan Tuhan, ya, sesuai dengan nalar dan akal pikiran kita, ya, dan semua juga bersumber dari dalil, ya. Makanya bisa saya buktikan Allah SWT kamu itu bukan Tuhan, asal kamu berani jawab jujur, ya. Jawab ini jujur pertanyaan saya. Apakah Tuhannya Islam sama dengan Tuhan yang disembah oleh Musa? Jawab. Iya, kamu itu membuktikannya dengan apa gitu loh. Ketika kamu katakan demikian, apakah itu membuktikan? Iya, padahal jelas di dalam Bible kamu sendiri, di dalam Keluaran 3 ayat 6. Lalu lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, Allah yang mana yang di situ dituliskan di dalam Bible kamu? Allah yang mana itu yang dituliskan di situ? Dari situ saja. Itu sudah jelas. Ya. Lalu apa gitu kaitannya? Kamu mau membuktikan apa? Allahnya beda itu gimana gitu loh. Ketika di dalam Keluaran 3 ayat 6 sendiri itu dikatakan demikian. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Allah yang mana? Apakah bukan Allah yang sama? Gitu loh. Terus kamu mau membuktikan apa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan? Ya. Nah, kamu sendiri kan nggak bisa bantah itu ayat-ayat kamu sendiri. Bahwa ketika dikatakan Yesus manusia dan dikatakan Yesus itu untuk selama-lamanya, hari ini, besok, kemarin, sampai selama-lamanya Yesus itu manusia. Ya kamu bantah gitu. Bila perlu tabok mulutnya Paulus itu. Ya, seperti Imam Ananias itu waktu menyuruh orang-orang itu untuk menampar mulutnya Paulus itu. Itu kan Paulus sendiri yang kamu rasul kan ya. Itu perkataan daripada rasulnya. Iya kan? Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus itu tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ketika Yesus itu anak manusia, ya sudah. Kamu katakan itu anak manusia. Dan dia itu manusia. Kapan jadi Tuhannya gitu loh. Terus kamu mau buktikan apa dengan saya? Wih, banyak kali gaya kau semua. Recehan kau, minggir kau semua. Banyak omong kau. Yang saya tanya pun tak berani kau jawab. Pecundang kau semua. Yang pecundang itu siapa? Ketika saya pertanyakan sama kamu, saya buktikan sama kamu itu tidak bisa apa-apa gitu. Hah? Kamu mau mengatakan kalau Allah itu, Musa itu berbeda, ya? Berbeda umpamanya. Tetapi ditulis di dalam Bible kamu sendiri, ketika Allah itu Subhanahu wa taala itu ya sama. Apa yang disembah Musa itu adalah Allah, bukan Yesus. Itu bukti fakta dan real. Di dalam Keluaran 3 ayat 6 itu kan dikatakan, iya kan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Iya kan? Lalu Musa menutup mukanya sebab ia itu takut memandang Allah, bukan memandang Yesus. Tetapi ketika saya katakan bahwa di Bible kamu saya buktikan Yesus itu adalah anak manusia, maka kamu sangkal itu. Kamu sangkali kalau Yesus bukan manusia. Maka ketika Yesus bukan manusia, dia Tuhan, maka kamu itu bisa menampar mulutnya si Paulus gitu loh. Seperti Imam Ananias waktu itu ya. Karena apa? Karena Paulus itu kan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama. Hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya. Ya sudah. Akui saja kalau Yesus itu manusia. Kemarin ketika dia dilahirkan adalah anak manusia, maka untuk selamanya dia itu tetap manusia. Kapan jadi Tuhannya? Kok kamu itu kok bukannya menjawab, tapi malah tidak jelas. Kamu itu sedang membuktikan apa kamu itu? Mana kamu? Katanya kamu itu mau membantah, mau menjawab dan membuktikan tuduhan-tuduhan kamu. Kalau kami itu jelas, ya. Bukan ngerumpi, tapi bukti faktanya ada. Sesuai dengan dalilnya. Lalu kamu apa? Kamu pamer apa di dalam grup ini? Haleluya. Kamu ini apa ini? Anak-anak kamu ini. Kelas sholat gereja rupanya ya. Woi, pecundang. Kalau kamu bukan pecundang, udah kau jawab pertanyaan saya dari tadi. Udah kebanyakan ini komen kamu. Sementara jawaban yang saya minta itu sedikit aja dari komen kamu. Tahu kamu. Udahlah, kalau pecundang itu minggir lah. Makanya kalian tuh pecundang benar kalian tuh. Di grupnya orang Kristen kalian nih, kuar-kuar, congor kalian tuh nggak ada mutunya. Tapi berbaik hati kalau orang Kristen tuh nggak kick kalian. Beda dengan kalian tuh di roomnya Islam. Kalau udah kejang-kejang kesurupan perlu di rukiah itu kepala itu langsung main kick. Sangat memalukan dah. Kamu ini ngomong apa? Pecundang kok ngatain pecundang. Saya seharusnya itu kamu itu malu sama Om Jeb, ya. Kok kelas Kristennya di sini ini kayak macam kamu gitu. Ketika kamu akan membuktikan Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan, tapi bukan keluar dalil dari mulut kamu itu, malah keluar kayak knalpot robek gitu. Ya. Ini kalau kamu itu ketemu dengan pendeta sembiring itu kamu akan dikatakan congormu itu gitu loh.
Lah kamu itu buktikan saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan, maka kamu buktikan saja. Orang muslim di sini orang-orang pintar semua. Kata kamu katanya kan alimun ya yang tahu. Maka keilmuan kamu itu mana gitu. Kamu ini malah menunjukkan recehannya kamu gitu. Malah mewek-mewek gitu. Aduh, lucu sekali kami ini. Gimana kamu itu? Sudah dijawab. Ya silakan kamu buktikan bedanya apa, ya. Terus letak bukan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tunjukkan sama saya itu, sama semua muslim itu tunjukkan dalilnya gitu loh, bukan ngebangsi doang gitu. Ya, kayak kenal pot robek gitu. Kalau kata pendeta sendiri itu ngebangsi. Itu kamu bikin malu Om Jeb itu di grup ini. Ya. Enggak jelas ya. Kamu itu benar-benar pecundang. Kalau kamu nggak pecundang, udah jawaban yang kau kasih. Bukan lagi komen kau itu, komen-komen nggak bermutu ini. Jawaban kau kasih. Apakah Tuhan Islam sama dengan Tuhannya Musa? Itu aja. Jawab ya atau tidak. Jadi kamu menanyakan kepada saya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Allahnya Musa? Kamu itu akan ditampar dengan Keluaran 3 ayat 6. Iya kan? Di sana dikatakan akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, coba bedanya di mana Allahnya itu? Di sana itu tidak pernah tertulis. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Yesus. Kan nggak ada gitu. Ya kamu tunjukkan saja kalau Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan, maka tunjukkan dalilnya. Kamu bawa dalilnya dalam Al-Qur'an, silakan tunjukkan. Kalau kami itu muslim menunjukkan Yesus bukan Tuhan, itu berdasarkan dengan fakta bukti Alkitab kamu. Ya kan? Yesus itu adalah anak manusia. Maka tanya sama Paulus dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama. Kemarin, hari ini maupun selama-lamanya itu ya Yesus itu manusia gitu loh. Lah kamu mau bantah apa gitu loh. Terus kamu bantah sendiri ini Keluaran 3 ayat 6 itu. Bagaimana dikatakan di sana bahwa Allah Musa itu sama ternyata. Bahwa Allah di sana itu bukan Yesus itu loh. Gimana kamu ini? Hah? Receh kamu itu. Kamu ini memang nggak tahu malu ya. Memang kamu itu muka tembok ya. Kamu bilang, oh iya saya jelas gentleman. Kalau gentleman jawabannya mana? Oi, jawaban, oi. Bukan kumur-kumur, oi. Jawaban, ya. Ini lucu ini, aduh. Ini gimana ini? Bikin malu kekristenan itu. Ketika disodorkan. Jelas sekali. Dijawab jelas. Kok apa telinga kamu itu budak kali ya? Ya wajar lah ya. Jika kamu memang orang budak, ya sudahlah. Nanti tak hubungi si Malih Tongtong itu. Biar kamu itu jadi temannya ya. Kamu itu lagi nunjukin apa di sini ya? Nunjukin kebegoan kamu gitu. Aduh, kok masih ada juga gitu loh orang Kristen seperti begini. Ya, makanya pantas kamu itu di dalam Bible kamu sendiri dikatakan bahwa orang bodoh itu didudukan di tempat yang tinggi itu. Makanya baca kamu itu. Jangan kamu mengamalkan pengkhotbah 10 ayat 6 gitu. Ya. Makanya ketika kamu mempercayai kalau kamu itu akan didudukan dengan kebodohan kamu di tempat yang tinggi, itu adalah hal yang konyol gitu. Nggak bisa bedain, nggak bisa sanggah. Yesus bukan manusia, tapi Tuhan aja nggak bisa gitu. Oh Yesus jelas anak manusia. Dikatakan Yesus itu tetap sama, kamu nggak bisa. Yesus menurut Paulus sendiri itu tetap sama. Sampai selama-lamanya sama. Kami itu enggak bisa itu bantah atau gimana lah. Ya enggak bisa saja kami itu. Enggak bisa ngomong apa-apa kami itu. Ya enggak bisa berargumen apapun. Apalagi pernyataan kami mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beda. Padahal kami itu sudah ditampar sama Keluaran 3 ayat 6. Ngebangsi apa kami itu? Ya. Apakah Tuhan Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa? Kenapa Islam tidak mampu menjawab? Ada apa? Nangis ya nak ya. Kamu lebih baik kamu itu bobo nak. Ya, enggak usah mewek ya nak ya. Makanya ketika kamu mengatakan apakah Allah Subhanahu wa taala itu sama, Allahnya Musa itu sama dengan Allahnya orang muslim sama. Sama, Bos. Ya. Coba dengarkan lagi. Buka lagi kuping kamu itu lebar-lebar ya. Bila perlu itu pakai cotton bud itu dicolok gitu. Sampai 2 meter sekalian biar tembus kiri kanan gitu. Ya. Sama. Bahwa dalam Keluaran 3 ayat 6 sudah dikatakan di sana, lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah ini Allah yang mana ini? Kalau tidak sama. Kalau memang di sana Yesus, ya kamu buktikan bahwa Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Yesus. Nggak ada.
Bahkan di sana lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Terus kamu mau bantah? Ya, kamu kan sudah ditampar sama Bible kamu sendiri gitu. Jadi tidak usah mewek kalau sama saya itu. Ya, buktikan saja keilmuan kamu, boy. Ya, Naya. Kamu sudah ngaku kan? Apakah Tuhannya Islam itu sama dengan Tuhannya yang disembah Nabi Musa? Kamu jawab sama. Halo, jangan kamu menipu. Jika sama, kamu jawab sekali lagi pertanyaan saya. Apakah Allah SWT kamu punya ruh? Ayo jawab. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Kristen atau Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa punya ruh. Ingat itu, ya. Jika memang benar Tuhanmu dengan Tuhan saya sama, apakah Tuhanmu punya ruh? Jawab. Ruh atau jad? Paling ujungnya juga jad. Ayo jawab. Ayo. Serius dikit, serius. Ayo. Karena kamu sudah jawab, ya, saya hormati. Makanya jawab serius, ya. Kalau iya sama. Ya, apakah kamu masaran ketika ruh Allah melayang-layang di dalam air, jasadnya Allah itu ada di mana coba? Kamu buktikan. Kalau memang Allahnya Musa itu adalah ruh. Coba, kan itu baru ruhnya ya, ruh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jasadnya Allah itu di mana coba? Jika memang roh itu ada Tuhannya Musa itu adalah ruh, Allahnya Musa itu adalah ruh. Coba, ya. Dan apakah di mana coba dalilnya? Ruh menciptakan ruh. Coba di mana dalilnya? Bahwa Allahnya Musa itu ketika dia itu kamu katakan adalah ruh. Coba di mana ketika ruh menciptakan lagi ruh? Iya kan? Bukankah iblis juga ruh? Bukankah malaikat juga ruh? Nah, coba kamu, di mana itu buktinya itu? Di dalam Bible kamu sendiri? Atau menurut literatur siapa gitu yang pernah sudah mengukur bahwa Allah itu adalah ruh? Ya, coba tunjukkan sama saya. Bodoh. Nanti aku bilang kau bodoh tolol. Kau kira aku menghina kamu, padahal memang sudah terhina walaupun tidak ditolol-tololkan. Memahami omongan pun tak paham, gimana ini? Jadi nggak ada semangat aku diskusi yang jumpa recehan. Ya, kamu itu sedang membuktikan apa gitu loh, Bahlul, haleluya. Kamu itu sedang membuktikan apa dengan saya? Ketika saya katakan sama kamu dan saya pertanyakan kepada kamu di dalam kitab Kejadian, dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu kan baru rohnya, jasadnya ada di mana waktu itu jika memang Allah itu adalah ruh. Kamu buktikan dalilnya sama saya, nggak usah ngomong kosong kamu itu. Kayak knalpot robek gitu. Kalau menurut Sembiring itu kamu itu congormu itu gitu loh. Sementara di dalam Islam, ya, Allah itu yang menciptakan ruh. Karena Allah itu maha hidup. Allah itu hayat. Sifatnya Allah itu hayat. Karena di dalam keseluruhan sifat-sifatnya Allah, itulah zat Allah gitu loh. Allah itu maha hidup. Bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Itu udah ada gitu loh. Allah itu bukan hidup dengan ruh. Tetapi memang dengan sifat hayatnya Allah gitu loh. Nah, sementara kamu mempercayai bahwa Allahnya Musa itu adalah ruh, itu literatur siapa? Coba kamu tunjuk dalil sama saya gitu. Jadi tidak usah ngebangsi kamu itu. Ya. Anak muta. Inti itu yang bahlul. Ya. Inti anak muta, inti bahlul. Ya. Pertanyaan saya, udah berapa ekor kalian di sini tak ada yang bisa jawab? Kalau nggak bisa, minggir aja, jangan kamu paksakan. Takutnya kamu nanti di situ pingsan. Serius saya. Sebenarnya seluruh grup itu udah tahu. Saya sudah memperhatikan kamu itu dari kemarin gitu. Kamu itu orang yang bertahan, putus surat malunya, nggak tahu dalilnya, muka temboknya, gitu kan. Jadi kami ini kelas recehan ngapain ada di grup ini ya? Sebagai perwakilan grup pula. Aduh, ini saya tuh harus protes ini kepada Om Jeb ini. Ngapain ini orang begini ini ada ini Om Jeb? Orang seperti begini dimasukkan ke dalam grup. Ya Allah, apa-apaan ini? Mau ngebuktiin apa? Kebenaran Kristen tidak bisa disampaikan. Ya, mau menunjukkan sesuatu hal tanpa dalil, cuman ngebangsi. Ngebangsi doang gimana sih kamu ini? Haleluya, namamu haleluya. Hale. Itu kamu harusnya cocoknya itu ke India. Hale aja. Ya. Jadi nggak usah nangis kalau sama saya itu.
Tunjuk saja kamu itu. Bedanya apa? Kamu tuh nggak bisa jawab pertanyaan saya itu. Malah mewek. Memang benar, seluruh grup itu yang saya masuk mereka sudah tahu bahwa belum ada Islam yang cerdas saya temukan. Makanya Islam sudah 4 room Islam itu kick saya. Karena apa? Ya recehan yang gak akan sanggup menebak saya. Jalan satu-satunya gimana? Kick lah, ya kan? Pecundang. Makanya kalian tuh aja yang beruntung. Di grupnya orang Kristen kan aman-aman aja, nggak akan di-kick. Santai aja. Gimana nggak di-kick kamu itu? Saya saja ini kalau saya jadi orang Kristen itu saya udah kick kamu itu. Soalnya ngomong kamu itu ngebangsi doang. Saya dengerin apa gitu loh. Kok kamu itu malah curhat gitu loh. Bukannya bantah dari tadi ya. Padahal jelas perkataan ketika saya mengatakan bahwa kamu, ya gini. Kamu tadi berkata bahwa roh Allahnya Musa itu beda ya dengan Allahnya orang Islam. Nah, ketika saya pertanyakan kepada kamu, ketika roh Tuhan itu melayang-layang di atas permukaan air, di dalam kitab Kejadian, itu jasadnya di mana? Itu kan ruhnya tuh yang melayang-layang di atas air. Jasad Allahnya di mana jika memang Allah kamu itu, atau Allahnya Musa itu adalah ruh? Terus tunjukkan dalilnya sama saya, bukannya nangis kamu itu. Kok malah mewek-mewek? Tunjukkan dalilnya sama saya kalau ruh itu menciptakan ruh. Gitu loh. Ya kamu gimana tadi? Ki kamu itu. Kamu cuma ngebangsi. Ya dalam kurung itu ngebangus doang gitu ya. Itu maaf ya. Memang pantas bagi saya itu mengatakan kalau kamu itu cuma ngebangus. Kamu itu malah malu-maluin orang-orang Kristen di sini kamu itu. Bego. Aduh. Hai. Udah jelas lah, memang otak kau itu otak pecundang. Tahu kamu kan main kick kamu itu. Hah? Memang kamu bodoh. Buktinya ini pertanyaan tak bisa kau jawab. Saya berharap kalau kamu itu datang komen tuh jawaban. Malah kamu itu, tahu kamu itu, congor kamu itu hanya sebesar toa atau berisik. Nggak ada manfaat kamu itu ngomong dengan saya itu. Kamu itu cuma modal mewek. Jadi nggak guna kamu itu. Di sini saja itu kamu itu udah ada nggak guna. Dari tadi ngomong kamu bodoh. Kamu itu sudah bodoh. Tapi nggak pernah jawab itu. Apa-apaan kami? Ini harus dipertanyakan ini sama Om Jab. Ini ngapain ini orang Kristen ini semodel kayak gini ini dipertahankan di dalam grup itu. Dari tadi nggak ada poinnya gitu. Aduh, Bahlul, ngapain kamu itu ada di grup ini? Lagi mempertontonkan kebodohan kamu itu. Ya kalau kamu mau ngebangsi ya sudah kamu jadi penyiar radio saja ya, kayak si PBS Lugas itu. Ngapain kamu ini ada di grup? Ini kalau ada Kristen macam gini ya lah. Ketika orang mau mempertunjukkan, dia tuh seharusnya membuktikan dalil. Kamu ini ngomong apa itu? Kamu kok curhat-curhat terus dengan saya tuh? Kamu itu bisa apa? Kamu itu enggak bisa apa-apa. Ya sudah, kamu tidur saja ya, nah ya. Besok kamu itu harus sekolah ya. Sekolah lagi minggu yang rajin ya, nah ya. Jadi enggak usah kamu itu ikut-ikut di grup dulu ya. Ngapain kamu itu bikin malu Kristen gitu? Saya tuh sebenarnya enggak tertarik gitu loh. Ketika saya memperhatikan kamu itu di dalam grup dari kemarin tuh, ketika sama Mbak Dini, ketika sama Bang Khairi, ketika sama Bang Yuda, ketika sama yang lain, sama Pak Hasan, kamu itu enggak ada apa-apanya gitu loh. Saya itu malah nyimak ada apa gitu loh dengan kamu ini. Kok masih gitu loh orang bahlul mempertahankan kebahlulannya lalu mengatakan orang lain bodoh gitu. Sementara kami itu tidak pernah bisa jawab apapun, tidak membuktikan apapun, gitu. Tidak ada faedah gitu. Jadi sudahlah ya, tidak usah ngomong lagi sama saya. Itu saya itu tidak level lagi sama kamu itu. Tidak ada kemampuan ngapain gitu. Saya itu lebih seru dengan pendeta-pendeta kayak Lamsen Naibaho gitu. Itu lebih berwawasan mereka itu ya, ketimbang sama kamu ini. Apa kamu itu?